Penjelasan de Broglie tentang postulat kedua Bohr tentang kuantisasi. Ini menyatakan bahwa sebuah elektron dapat berputar hanya pada orbit yang momentum sudut orbitnya merupakan kelipatan integral dari h per 2 pi kali ketika n sama dengan 1, 2, 3. Kuantisasi adalah mengapa momentum sudut hanya dapat memiliki nilai-nilai yang merupakan kelipatan integral dari h per 2 pi. Pertanyaan itu dijelaskan oleh fisikawan Prancis Claude de Broglie pada tahun 1923, 10 tahun setelah Bohr. Menurut hipotesis de Broglie, semua partikel material seperti elektron juga memiliki sifat gelombang. J.Z. Davison dan L.H. Germer kemudian secara eksperimental memverifikasi sifat elektron pada tahun 1923. De Broglie berpendapat bahwa elektron pada orbit melingkar harus dilihat sebagai gelombang partikel. Dalam analogi gelombang yang merambat pada tali, gelombang partikel dapat menyebabkan gelombang berdiri dalam kondisi resonan. Kita tahu bahwa ketika sebuah string dipetik, sejumlah besar panjang gelombang tereksitasi. Namun hanya panjang gelombang yang memiliki nada di ujungnya dan membentuk gelombang berdiri dalam string tersebut yang bertahan. Dalam sebuah string gelombang berdiri terbentuk ketika jarak total yang ditempuh oleh gelombang ke bawah dan ke belakang adalah 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, atau bilangan integral dari panjang gelombang. Gelombang dengan panjang gelombang lain mengganggu dirinya sendiri setelah dipantulkan dan amplitudenya dengan cepat turun ke 0. Untuk elektron yang bergerak adalah n orbit melingkar dengan jari-jari Rn. Jarak total adalah keliling orbit 2pi Rn. Gelombang berdiri ditunjukkan pada orbit melingkar, di mana panjang gelombang de Broglie cocok dengan keliling orbit. Eksperimen fotolistrik dan sinar X oleh Compton membuktikan bahwa cahaya ini tersusun atas partikel-partikel berupa foton. Tetapi ada juga eksperimen celah ganda, yaitu cahaya yang disinarkan pada celah ganda membentuk pattern gelap terang, yang artinya cahaya ini adalah gelombang dengan maksimum dan minimum. Jadi pertanyaannya adalah, cahaya ini gelombang atau partikel? Hipotesis de Broglie menyatakan cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun dapat berkelakuan seperti gelombang. Dapat kita ilustrasikan, suatu sinar memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Lambda merupakan sifat dari gelombang. Lalu di sebelah kirinya juga ada suatu partikel bermassa yang juga memiliki gelombang. Besarnya lambda sama dengan h per pi. Nah, nilai lambda dari suatu partikel dikenal sebagai panjang gelombang de Broglie. Persamaan de Broglie adalah lambda sama dengan h per p sama dengan h per mv. Di sini lambda adalah panjang gelombang partikel dengan satuan meter, p adalah momentum partikel dengan satuan kilogram meter per second, H adalah konstanta Planck sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule per second. M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, sedangkan V adalah kecepatan partikel dengan satuan meter per second. Hipotesis de Broglie ini didukung dari eksperimen oleh ilmuwan lain. Eksperimen yang dilakukan oleh Davison dan Germer adalah menembakkan elektron pada celah ganda. Dari eksperimen ini ditemukan pola gelap terang seperti pada cahaya.
Eksperimen ini menunjukkan bahwa partikel elektron di sini memiliki sifat gelombang. Rumusnya 2V Rn sama dengan N lambda. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Gambar mengilustrasikan gelombang partikel berdiri atau orbit melingkar untuk N sama dengan 4. 2V Rn sama dengan 4 lambda. Di mana lambda adalah panjang gelombang de Broglie dari elektron yang bergerak di orbit N. Lambda sama dengan H per P, di mana P adalah momentumnya. Jika kecepatan elektron jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka momentum P sama dengan mvn. Jadi, lambda sama dengan H per P sama dengan H per mvn. 2V Rn sama dengan N lambda sama dengan N H per mvn.